Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Setelah bertahun-tahun segmen pasar router entry level 100 ribuan itu dikuasai TP-Link WR840, Toto-Link N200RE, Tenda F3, Tenda N301, akhirnya Ruijie merilis sebuah router harga 100 ribuan. Dan tentu saja sebagaimana router-router Ruijie, dia bisa connect ke cloud. Free lifetime selama-lama-lamanya. Ini dia, Ruijie EW300N. Ruijie EW300N ini sengaja dibuat untuk berkompetisi dengan brand-brand di segmen pasar end user, Pak. Dan dia dibuat dengan spesifikasi yang cukup menarik. Jadi Wi-Fi-nya 2,4 GHz, standarisasinya 802.11 BGN. Jadi dia Wi-Fi 4. Antenanya 2x5 dBi dan sudah MIMO, multiple input, multiple output. Jadi dia bisa berbagai macam mode. Ada mode AP, mode repeater, mode router, mode WISP. Jadi lengkap sekali modenya, Pak. Dan dayanya cuma 5 watt saja. Jadi 5 volt 1 ampere. Dan yang saya salut dari Ruijie, dia nggak pelit. Meskipun ini router entry levelnya harganya paling hancur-hancuran, tetapi dia masih bisa untuk connect ke Ruijie Cloud-nya, Pak. Jadi kita bisa mengontrol router ini dari Ruijie Cloud. Free, gratis, lifetime. BTW, meskipun dia bisa terkoneksi ke cloud-nya Ruijie, tetapi secara spesifikasi dia tidak mendukung untuk melakukan mesh ya, Pak. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, Mas itu bisa mesh nggak? Jawabannya adalah tidak. Router ini tidak bisa melakukan mesh. Dan dari segi bentuknya, dia mirip sekali dengan Ruijie 1300G dan juga Ruijie 3000GX. Dan sepertinya itu bentuk yang akan dipakemkan Ruijie untuk segmen end usernya. Dan itu menurut saya cukup bagus sih. Cuman ukurannya jauh lebih kecil daripada 1300G dan juga 3000GX. Dia memiliki 2 buah antena dan juga 1 port WAN dan 3 buah port LAN. Semuanya masih fast Ethernet, artinya dia hanya mendukung kecepatan data 100 Mbps saja. Ya maklum lah, Wi-Fi 2,4, Pak. Dan menurut saya router ini sangat menarik dan sangat operable. Ruijie EW300N ini bisa jadi pilihan Anda untuk distribusi ke klien. Sekarang kita akan coba Ruijie EW300N-nya. Kita gaskan. Oke, sekarang kita akan nyalakan dulu Ruijie EW300N-nya. Jadi untuk menyalakannya standar saja, teman-teman. Tinggal tancapkan kabelan dari ISP Anda masuk ke port 1 dari Ruijie EW300N-nya. Kemudian kita tancapkan adapternya, maka dia akan menyala hijau kelip-kelip. Kalau sudah siap dikonfigurasi, dia akan menyala hijau seperti ini. Ini untuk mode router ya. Kalau misalkan untuk mode WISP atau repeater, dengan semuanya tidak usah menancapkan kabel apapun. Jadi kita bisa menembak WiFi kemudian menyebarkan ulang. Tapi di sini kita akan coba mode routernya. Kita akan uji performa dari Ruijie EW300N-nya. Kita coba ya. Oke, sekarang kita akan coba connect ke routernya. Kita nyalakan Wi-Fi-nya. Di sini ada Ruijie SB693, ini kita konekkan saja. Nanti dia akan tersambung dan otomatis didirect ke portalnya Ruijie untuk konfigurasi si router EW300N-nya. Jadi mudah sekali, Pak. Anda yang nggak paham dunia jaringan, tancapkan Ruijie, IP-nya tidak akan tabrakan dan konfigurasinya gampang. Itu yang saya suka dari Ruijie, salah satunya ya. Nah, ini portalnya, halaman IP address-nya adalah 192.168.1.1 yang atas ini. Kalau misalkan tidak terbuka atau tidak terdirect otomatis, nanti silahkan dibuka di browser kesayangan Anda ya, Pak ya. Dan di sini saya akan lakukan konfigurasi. Oke, nanti dia akan masuk ke seperti ini. Anda yakin ingin mengatur kata sandi Wi-Fi sebagai kata sandi manajemen, jadi kata sandi Wi-Fi-nya akan sama dengan kata sandi login untuk ke halaman dashboard UI dari Ruijie-nya, Pak. Kita oke saja lah, biar sama aja. Nah, ini saya akan kasih nama Ruijie EW300N. Seperti ini ya. Ini kemudian kata sandinya seperti biasa, Nanang MRK, Pak. Untuk wilayahnya kita bisa sesuaikan. Kita kasih Indonesia dan GMT 7 Asia Jakarta. Kita selanjutnya, ya kemudian kita bisa menyalakan WiFi cerdasnya. Jadi WiFi untuk perangkat-perangkat IoT yang ada di rumah Anda. Dia punya fitur semacam itu. Jadi persis sekali dengan Ruijie yang enterprise, Pak. Nggak ada bedanya. Kita skip for now karena saya nggak mau menggunakan itu ya, Pak ya. Kita coba WiFi-nya saja. Oke, dan sudah, kita tunggu. Kita akan konekkan ke SSID-nya yang baru. Nah, ini Ruijie EW300N. Kita masukkan passwordnya Nanang MRK. Checklist dan tersambung. Kita coba lihat detailnya. Jadi ini kekuatannya minus 10 dB. Kecepatan sambungannya 144. Jadi karena memang dia Wi-Fi 4, kecepatan sambungannya nggak terlalu kenceng, Pak. Dan sekarang kita coba saja speed test.
kita dapat speed test berapa, Pak? Teman-teman bisa lihat ini adalah dari PT Daniswara Citra Informatika. Jadi saya pakai ISP ini, kita akan mulai. Ini ISP dedicated sih, Pak. Dan di sini Ruiji bisa tembus sampai 45 Mbps dan untuk uploadnya dia bisa sampai 76 Mbps. Ini by the way ini saya nggak tahu apakah sumber internet saya yang bermasalah atau enggak. Kita akan coba di library speed test. Jadi saya akan memberikan bandwidth palsu untuk mengecek seberapa powerful router ini. Kapasitas optimalnya itu berapa ya? Di sini saya gunakan library speed test, saya akan buka. Di sini server yang saya gunakan untuk library speed test, dia tersambung ke network attended storage saya, NAS saya, yang port LAN-nya itu 2,5G. Jadi untuk mengecek si router IW300N ini. Kita akan start, pingnya di 5.30, kemudian untuk downloadnya dia sama ternyata, di 46, 40, di 50 Mbps-an ya, mentok di 54, di 55 Mbps. Kemudian untuk uploadnya dia bisa lebih tinggi, di hampir 100 sih, di 88 Mbps. Ini hasilnya ya Pak ya. Untuk sebuah router WiFi 4 ini cukup standar lah, sama dengan brand-brand lain. Yang istimewa di sini, Anda bisa hubungkan ke Ruiji Cloud, Pak. Jadi silakan jenengan semuanya bisa download aplikasi di Play Store atau di App Store, namanya adalah Ruiji Rii. Ini adalah cloud-nya Ruiji. Silakan dibuka saja. Kalau misalkan jenengan belum daftar, silahkan mendaftar dengan email Anda. Dan pastikan nanti diverifikasi dulu. Kalau misalkan emailnya nggak diverifikasi, nanti dia akan trial selama 30 hari. Kalau sudah diverifikasi, dia akan lifetime selamanya. Seperti punya saya ini. Dia lifetime, Pak. Dan kita tinggal coba sambungkan ke Ruiji Cloud-nya. Kita bisa tambahkan proyek di sini atau pindai. Kita bisa pindai QR code yang ada di bawah sini, Pak. Dia sudah terpindai seperti ini dan kita kasih nama misalkan gampangnya EW300N. Type-nya router, modelnya itu, MAC address-nya tersebut, SN-nya tersebut kita tambahkan. Kemudian kasih nama proyek kita misalkan rumah. Masukkan password, katakanlah admin 12345 seperti ini. Dan skenario-nya kita bisa pilih. Di sini saya pilih villa. Sembarang sih, nggak harus sama. Oke, kalau sudah kita tinggal oke. Dia akan menambahkan Ruiji IW300N ini ke Ruiji Cloud-nya. Butuh proses, Pak, paling 1 menit 2 menitan lah. Nanti Anda silakan refresh. Nah, seperti ini dia sudah connect ke cloud. Nggak sampai 2 menit, Pak. Anda refresh tok wes bar. Lalu keuntungannya apa kalau misalkan kita sudah connect ke cloud-nya Ruiji? Keuntungannya adalah Anda bisa mengontrol router ini dari manapun Anda berada, Pak. Sejauh masa lalu atau sedekat kematian, Anda bisa mengontrol router ini dengan sangat mudah melalui cloud-nya. Contohnya adalah seperti ini, nggak harus satu jaringan, Pak. Jadi kalau misalkan biasanya kan router konvensional yang nggak pakai cloud, itu kita kalau mau remote routernya atau konfigurasi routernya, Anda itu harus terhubung ke Wi-Fi-nya. Nah, Ruiji nggak usah seperti itu, Pak. Jadi ini misalkan saya matikan Wi-Fi-nya, anggap saja saya sedang berada di luar lah, menggunakan paket data. Ini kebetulan saya pakai provider. Dan ini kita masih bisa membuka Ruiji Cloud-nya. Dan kita bisa ngatur, ngecek router ini siapa yang terhubung, ganti Wi-Fi-nya, mengatur QoS-nya, dan yang lain-lain bisa, Pak. Kita coba buka ya. Kita klik saja IW300N. Lah, di sini ada beberapa konfigurasi sebenarnya. Ini adalah konfigurasi yang membantu, dan ini ada traffic-nya juga real time ya. Real time traffic-nya bisa kita pantau melalui sini. Dan ada beberapa konfigurasi juga. Ini pantau, ini real time trafficnya. Kemudian Anda bisa kalau mau meremote semua konfigurasinya, Anda tinggal klik eWeb ini. Kita lakukan buat tunnel, jadi dia akan membuat semacam VPN gratis dengan sistem cloudnya yang kita bisa nikmati selama-lamanya, Pak. Nah, ini kita tinggal buka saja seperti ini. Kita tinggal pilih browser kesayangan kita. Nanti dia akan langsung masuk ke konfigurasi routernya, tidak usah terhubung ke Wi-Fi dari IW300N-nya. Nah, ini adalah untuk konfigurasi router Ruiji IW300N. Untuk fitur-fiturnya kita coba lihat di bagian lebih di sebelah kiri ini. Untuk Wi-Fi-nya dia ada block list dan allow list. Kita bisa melakukan blok beberapa perangkat yang kita tidak inginkan. Misalkan Anda mau memblok orang yang nggak kenal begitu, nyambung Wi-Fi Anda sangat mudah sekali dengan Ruiji IW300N ini, Pak. Kemudian ini adalah mode kerja. Mode kerjanya seperti yang saya katakan, dia punya 4 mode kerja. Jadi ada mode router, mode access point, mode repeater, dan mode WISP. Untuk mode-mode dalam router ini sudah pernah saya jelaskan videonya yang ini. Setelah itu dia juga memiliki fitur yang cukup lengkap. Ada mapping port, DNS dinamis, pengaturan universal plug and play, DNS lokal, modem jaringan, AP networking, flow control, pengaturan port, connectivity detection, dan yang lain-lain ya. Jadi kalau Anda ingin membatasi konektivitas yang keluar, speednya Anda bisa menggunakan flow control
control ini Pak. Bisa diaktifkan flow controlnya, nanti Anda bisa membuat rule-rule gitulah. Kemudian yang saya sukai lagi dari Ruiji itu adalah pemeriksaan jaringan. Jadi kita misalkan ada maintenance atau ada masalah begitu ya, kita bisa melakukan pemeriksaan jaringan ini Pak. Kita tinggal mulai saja pemeriksaan jaringan, kita oke, nanti dia akan mendiagnosa secara otomatis apa yang terjadi di dalam router Anda dan akan mengirimkan data-datanya ke Anda Pak. Semudah itu. Jadi diagnosanya gampang sekali nih. Ada masalah apa ini routernya? Apakah port WAN-nya atau port LAN-nya bermasalah, atau ada traffic yang mengganggu, ataukah dia mengalami looping dan yang lain-lain, itu dia bisa membaca secara otomatis dengan artificial intelligence dari router Ruiji-nya. Nah, ini ada kabel WAN, LAN, ini semuanya checklist, jadi konektivitasnya aman. Oke, berikutnya sekarang saya mau mencoba si Ruiji IW300N ini. Biasanya kan teman-teman kalau misalkan di jaringan akan menggunakan mode PPPoE untuk konektivitasnya. Nah, apakah router Ruiji IW300N ini bisa dengan menggunakan mode PPoE? Tentu saja bisa, Pak. Pertama-tama kita tinggal masuk ke internet ya, atau dari awal juga bisa. Nanti konfigurasi internetnya dipilih menggunakan PPPoE seperti ini ya, Pak ya. Kemudian mau masukkan apa, misalkan di sini saya Nanang MRK. Kemudian kata sandinya Nanang MRK. Sampel aja, Pak. Ini saya simpan konfigurasinya dan kita tunggu. Sekarang saya akan coba dia di mode PPoE. Harus di server sih kalau mode PPoE. Switchku nggak support soalnya di sini. Oke, sekarang karena jalur PPoE-nya ada di server, jadi kita akan pindah ke server terlebih dahulu. Jadi kita masuk dulu ke server saya. Dan Ruiji RG-IW300N-nya sudah di sini, Pak. Nah, ini sudah menyala. Dia terdial PPoE. Jadi PPoE servernya di sini saya pakai MikroTik. Saya jelaskan dulu topologinya. Jadi ini dari MikroTik turun ke Ruiji NBS Switch Managed, turun ke distribusinya ada switch unmanaged, masuk ke media converter di sini. Terus ada jalur OLT juga. Dan di sini saya ambilkan Ruiji RG-IW300N-nya ini ke kabelan masuk ke sini. Ini semuanya PPoE ya dialnya. Dan sekarang saya akan coba di sini. By the way, ini sorry banget di server. Ini Ruiji RG-IW300N ya Pak ya. Di sini terdial dengan mode PPoE, statusnya online, bisa terlihat ya. Statusnya online dan koneksi PPoE-nya. Lihat catatan, kita bisa lihat lognya di sini. Dia oke, menghubungkan ke server PPoE. Di sini ada jam-jamnya. Wih, keren sumpah keren. Dan di sini saya coba speed test. Kita speed test, saya pakai PT Daniswara Citra Informatika untuk ISP-nya, Pak. Ini PPoE-nya hanya saya settingnya di 3 Mbps, dia berhasil di 2 Mbps, 3 Mbps lah ya ini harusnya. Speednya memang seperti itu normalnya, untuk uploadnya juga sama di 2,9 sekian, hampir 3 Mbps. Di sini tuh seperti itu. Oke, berarti berhasil ya, terdial dan sangat bagus. Sekarang kita akan cek di MikroTik-nya apakah Ruiji RG-IW300N ini dia terbaca. Oke, sekarang saya sudah ada di depan komputer dan sekarang kita lihat apakah Ruiji RG-IW300N-nya terbaca di server PPoE MikroTik saya. Ini beda merek ya, jelas ya. Teman-teman bisa lihat di sini di active connection PPoE-nya nyala ya dan dapat IP 150. Oke, saya akan coba remote IP ini. Enter dan bisa terbuka RG-IW300N. Jadi bisa di remote dari sini juga. Aman sekali, tentram, damai, dan bisa connect Ruiji Cloud. Keren tau, bro. Oke, sekarang saya mau coba Ruiji IW300N-nya ini untuk mode WISP atau mode repeater lah. Jadi dia bisa menembak WiFi, kemudian dia sebarkan ulang di area-area yang blank spot atau di tempat-tempat yang tidak tercover sinyal WiFi Anda. Jadi untuk mode ini teman-teman nggak usah menancapkan LAN atau menancapkan kabel internet ke port WAN-nya atau ke port LAN-nya ya Pak ya. Jadi kita akan menangkap melalui 2 buah antena 2x5 dBi MIMO milik Ruiji IW300N ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal sambungkan saja ke wifi-nya. Ini sudah tak reset ya, jadi dia akan merah seperti ini LED-nya. Kemudian kita sambungkan ke Ruiji IW300N-nya. Seperti ini kita konfigurasi. Nah, di sini dia akan meminta untuk memeriksa ulang karena dia mendeteksi bahwa tidak ada kabelan yang masuk ke Ruiji IW300N-nya, Pak. Nah, ini ada 2 mode, mau pilih repeater atau WISP. 2 mode ini sebenarnya berbeda ya, Pak ya. Sama-sama nembak wifi dan menyebarkan ulang, cuman ada perbedaan di bagian DHCP servernya atau pendistribusian IP address-nya. Di sini saya lebih prefer untuk menggunakan mode WISP. Dengan mode WISP ini nanti dia akan memindai atau men-scanning WiFi yang ada di sekitar dia yang di frekuensi 2,4 GHz. Nah,
Di sini ada studio Nanang MRK. Ini terlalu dekat dengan saya sih. Kita cari yang Nanang MRK aja. Ini agak jauh, Pak. Mungkin di depan sekitar 20 meter lah. Nah, ini kita masukkan sandinya. Setelah kita masukkan sandinya, kita tinggal selanjutnya. Nah, internetnya ini kita mode DHCP. Pastikan mode DHCP ya, supaya dia bisa menerima IP secara otomatis. Kita selanjutnya kita oke. Nah, di sini ada sama dengan WiFi router utama. Jadi nanti maksudnya WiFi yang dia repeat atau yang dia tembak dan disebarkan ulang namanya mau sama atau tidak. Saya sarankan sih tidak ya. Jadi saya lebih prefer untuk mengganti nama Wi-Fi-nya. Di sini saya Nanang MRK Plus misalkan atau Nanang MRK EW300N seperti ini. Kemudian passwordnya Nanang MRK. Seperti ini ya, Pak ya. Sama dengan kata sandi Wi-Fi kita samakan saja. Kita selanjutnya ini untuk WiFi cerdasnya kita skip for now. Untuk regionnya biasa kita pilih Indonesia. Kita selanjutnya dan kita tunggu nanti dia akan LED-nya akan hijau seperti ini, artinya dia sudah menerima koneksi internet. Semudah dan secepat itu. Powerful ya. Nah, ini kita akan coba konekkan. Ini ada Nanang MRK EW300N. Ini adalah WiFi yang dia repeat atau ditembak kemudian dipancarkan ulang. Kita masukkan passwordnya Nanang MRK, checklist. Dan ini sudah terhubung Nanang MRK EW300N. Dan sudah ya, kita coba buka YouTube. Apakah bisa internetan? Oke, ini dia sudah bisa. Kita buka video saya juga sudah bisa. Lancar. Baik ya. Jadi dia bisa mode WISP dengan sangat mudah. Dan ini bisa kita kontrol lewat Ruiji Cloud. Tinggal dikonekkan saja routernya. Dan itu dia review singkat saya tentang Ruiji IW300N. Menurut saya ini adalah salah satu router yang entry level, harganya hancur-hancuran tetapi masih bisa mendapatkan berbagai macam fitur seperti Ruiji Enterprise yang lain, Pak, yaitu Ruiji Cloud. Dan apalagi kalau misalkan Anda adalah orang yang hidup dengan ekosistem router-routernya Ruiji atau switch-switchnya Ruiji IW300N ini bisa sangat jadi pilihan Anda, Pak, karena harganya sangat terjangkau sekali dan kualitasnya sangat mumpuni sekali dan Ruiji gak pelit, Pak. Dan kekurangannya sendiri saya belum menemukan sih untuk Ruiji RG-IW300N ini. Kekurangannya masih sangat bisa saya toleransi dengan harganya yang sangat super terjangkau, Pak. Mungkin kekurangannya hanya dia sulit dicari di toko-toko offline lah. Mungkin setelah video ini naik, Ruiji IW300N ini termasuk salah satu router yang banyak di pasar offline-nya. Kalau jenengan semuanya pengen beli Ruiji IW300N ini, link pembeliannya saya taruh di link deskripsi di bawah. Itu saja paling review singkat saya tentang Ruiji IW300N ini. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.